Halo, selamat pagi. Anda mendengarkan siaran Ruang Publik KBR yang hadir di tengah-tengah Anda mulai jam 9 waktu Indonesia Barat sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini ada saya Ines Nirmala yang akan menemani Anda. Senang sekali dan semoga kabar Anda sehat selalu ya. Pagi hari ini di Ruang Publik KBR kita membahas tema presidensi G20 dalam membangun perpajakan dan keuangan berkelanjutan. Siaran hari ini juga dipersembahkan oleh C20 Indonesia. Tahun 2020 ini memang menjadi gelaran bersejarah dan momentum penting bagi Indonesia karena pada bulan Oktober mendatang di tahun 2022 ini kita akan menjadi tuan rumah pertemuan G20 sekaligus memegang presidensi G20 selama setahun penuh mulai dari 1 Desember 2021 hingga konferensi tingkat tinggi KTT G20 pada November 2022. Forum ini akan menghasilkan kebijakan-kebijakan perekonomian dunia yang berdampak langsung pada keberlangsungan pembangunan di tanah air. Serta sebagai presidensi G20, Indonesia memiliki keistimewaan untuk menentukan isu-isu yang akan dibahas dalam pertemuan ini. Dan tema presidensi tahun ini adalah Recover Together, Recover Stronger, yang juga 3 isu prioritas utama yang memerlukan tindakan kolektif secara global, yaitu mengenai arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, serta transformasi digital dan ekonomi. Kali ini kita akan membahas dan akan mengenal lebih dalam seputar apa itu forum G20 dan apa saja isu-isu yang dibahas serta bagaimana G20 dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi Indonesia. Ini pasti akan jadi bahasan yang menarik di Ruang Publik KBR. Pastikan Anda terus mendengarkan. Dan pagi hari ini juga seperti biasa siaran kita bisa disimak lewat YouTube di channel Berita KBR dan di Jakarta lewat 104,2 MS3 FM. Baiklah kalau gitu sekarang langsung saja kita sapa narasumber kita. Hari ini ada 4 orang narasumber yang sudah terhubung secara online. Yang pertama saya sapa dulu Bapak Maftu Chan, C20 Sherpa. Selamat pagi Pak Maftu. Selamat pagi Mbak Ines, selamat pagi narasumber dan pendengar KBR di seluruh Indonesia. Iya Salam Pak, sehat. salam sehat selalu untuk kita semua. Dan juga kemudian ada Fiona Armintasari, Koordinator Working Group Taxation and Sustainable Finance. Selamat pagi Mbak Fiona, apa kabar? Selamat pagi Mbak Ines, selamat pagi semua juga narasumber, salam kenal. Baik, berikutnya ada Panji Tirta Nirwana, Member of Working Group Taxation and Sustainable Finance. Selamat pagi Mas Panji. Oke Mbak Ines, selamat pagi semuanya. Iya, dan kemudian ada Bapak Daliono, Analis Kebijakan Ahli Madya dan Badan Kebijakan Fiskal. Selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi Mbak Ines, Alhamdulillah kabar baik. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salam Amin. kenal untuk para narasumber dan juga para pendengar sekalian. Iya, dan untuk pendengar Ruang Publik KBR kita ajak untuk ikut berkomentar atau Anda bisa bergabung langsung lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 dan juga WhatsApp di 0812 118 8181. Baik, ini seputar G20 ya, mungkin bisa dibahas dari sini gitu karena ini adalah sebuah momentum yang penting buat Indonesia. G20 tahun ini diselenggarakan di negara kita. Mungkin dari teman-teman di sini bisa dijelaskan dulu apa itu G20 dan apa arti penting presidensi G20 bagi Indonesia. Ini siapa yang bisa menjawab? Mungkin dari Mbak Fiona? Ini lebih tepat kalau Pak Daliono nih Oke, jawab. Pak Daliono silakan Pak. Oke, terima kasih. Yang pertama tentu kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada KBR yang sudah turut serta mendiseminasikan mengenai presidensi G20 Indonesia kepada masyarakat luas. Dan nanti barangkali kami juga mohon kiranya KBR juga dapat mengamplifikasi
agenda-agenda prioritas presidensi G20 Indonesia dan deliverable yang kita targetkan. G20 merupakan forum kerjasama internasional di mana agenda-agenda reformasi tata ekonomi global itu dibahas. G20 sesuai dengan namanya memiliki 20 anggota, 19 negara, dan 1 Uni Eropa. Nah, dengan lengkapnya keanggotaan G20 tersebut menggambarkan 85% PDB dunia, 80% perdagangan internasional, 80% investasi, 75% perdagangan internasional, dan merupakan 2/3 gambaran dari populasi dunia. Terbayang bahwa forum ini merupakan forum kerjasama yang sangat luas. Dengan menjadi presidensi G20, Indonesia akan memimpin dan mengarahkan agenda-agenda reformasi ekonomi dan keuangan global untuk menciptakan tata kelola dan lingkungan operasional ekonomi dan keuangan global yang mendukung proses pemulihan ekonomi global. Sebagaimana dimaklumi, saat ini proses pemulihan ekonomi sedang berjalan, namun demikian terjadi ketidaksinkronan. Ada yang pulihnya cepat, ada yang masih lambat. Nah, nanti dalam presidensi G20 Indonesia ini, Indonesia akan memandu proses pemulihan ekonomi global itu dengan exit strategi yang terkoordinasi, terkalibrasi, dan terkomunikasikan dengan baik. Exit strategi ini adalah bagaimana kemudian negara-negara itu keluar dari pandemi. Dari yang kemarin memberikan stimulus demikian besar, pelan-pelan untuk kemudian ditarik stimulusnya itu dan pulih seperti sebelum masa pandemi. Nah, sebagai presidensi, Indonesia juga dapat menunjukkan artikulasi diplomasi yang sangat baik kepada masyarakat global. Bagaimana Indonesia dapat memperjuangkan tidak hanya kepentingan domestik, tapi juga kepentingan negara-negara emerging. Sebagaimana diketahui, di G20 itu ada 2 kubu, bukan 2 kubu ya, kita sebut 2 pihak, ada pihak negara-negara maju, ada pihak negara-negara berkembang. Nah, Indonesia dalam hal ini juga bisa mengambil peran di situ, bagaimana kemudian menjembatani kepentingan kedua pihak tersebut. Ini juga terartikulasi dalam logo G20, kalau para pendengar sekalian bisa melihat, ada gunungan di situ. Gunungan itu dalam pewayangan itu letaknya di tengah, dan dia bisa menjembatani kepentingan yang kanan dan yang kiri. Gunungan juga merupakan figur, kalau kita boleh sebut figur, yang memulai dan mengakhiri sebuah episode. Kalau mau wayang itu mau dimulai, gunungan muncul dulu. Setelah acaranya selesai, gunungannya juga muncul lagi. Menggambarkan bahwa Indonesia ini akan memulai sebuah agenda dan mengakhirinya apabila semuanya agenda sudah tuntas. Nah, dalam masa presidensi ini, Indonesia juga bisa menampilkan showcasing capaian-capaian kita yang sudah kita lakukan, misalnya dalam penanganan pandemi, melaksanakan reformasi struktural kebijakan, kemudian mendorong kepercayaan investor, dan juga itu akan membuat persepsi yang kuat terhadap ketahanan makroekonomi Indonesia. Kira itu untuk bagian awal, Mbak Ines. Barangkali nanti di bagian berikutnya kita bisa perdalam lebih lanjut. Iya, dan pastinya lewat G20 dibahas juga isu-isu penting bagi negara kita ataupun juga bagi negara-negara lainnya ya Pak ya. Dan boleh sambil dijelaskan juga Pak, isu-isu penting apa saja yang dibahas pada forum G20? Baik, tadi sudah disinggung oleh Mbak Ines di depan, bahwa Presiden G20 ini secara nasional merumuskan 3 prioritas agenda. Yang pertama, memperkuat arsitektur kesehatan global. Yang kedua, transformasi ekonomi dan digital. Kemudian yang ketiga, transisi energi. Itu merupakan agenda nasional untuk Presidensi G20. Nah, agenda itu akan diwujudkan melalui 2 jalur. Di G20 itu ada 2 jalur. Jalur pertama adalah jalur Sherpa atau Sherpa Track. Yang kedua adalah jalur keuangan atau Finance Track. Kalau jalur Sherpa ini dikoordinir oleh Sherpa yang berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Luar Negeri. Di Indonesia mempunyai 2 Sherpa, kita sebut sebagai Co-Sherpa. Pak Deputi Kemenko Bidang Perekonomian dan Bapak Duta Besar di Kementerian Luar Negeri. Sementara jalur keuangan itu dipimpin dan dikelola oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Nah,
Secara teknis, agenda-agenda itu nanti dibahas dalam 7 kelompok kerja kecil-kecil yang membahas teknis. Salah satunya tadi yang Sustainable Working Group, dan yang Sustainable Finance Working Group, dan yang berikutnya adalah yang terkait dengan perpajakan internasional. Mungkin saya sebutkan saja working group itu secara cepat. Yang pertama, Framework Working Group, ini membahas mengenai isu-isu ekonomi global dan bagaimana mengkoordinasikan kebijakan-kebijakannya. Kemudian International Financial Architecture, ini membahas mengenai arsitektur keuangan internasional. Infrastructure Working Group membahas agenda-agenda infrastruktur. Sustainable Finance Working Group yang akan kita bahas ini akan membahas mengenai isu keuangan berkelanjutan. Baik. Kemudian ada perpajakan dan juga beberapa working group lain sebelum semuanya ada 7. Itu Mbak Ines, apa baik. Potong nih, lanjutkan dulu, monggo. Kalau gitu kita lanjutkan ke C20 Sherpa. Pak Maftuh, ini kalau ngedengar kata Sherpa rasanya mau trekking ke Everest gitu ya. Namanya unik soalnya. Iya, boleh dijelaskan Pak Maftuh, C20 Baik. Sherpa itu apa sih gitu, dan siapa saja yang tergabung di dalamnya, serta peran dan fungsinya dalam forum G20 itu seperti apa? Baik, Mbak Ines, Pak Dalyono, Mbak Fiona, Mas Panji, dan pendengar KBR sekalian, perlu saya sampaikan bahwa Civil 20 atau C20 itu merupakan engagement group, official engagement group. Jadi karena G20 ini adalah forum multilateral yang unik, yang non-legally binding, maka G20 mengembangkan satu mekanisme multi approach, multi pihak di dalam merumuskan konsensus-konsensusnya. Nah, salah satu track untuk memastikan partisipasi publik itu ada di dalam mekanisme G20, maka ada yang disebut official engagement group. Civil 20 salah satu official engagement group beserta official engagement group lain, misalnya Business 20, Women 20, Youth 20, Labor 20, and so on. Jadi sebagai official engagement group, Civil 20 ini merupakan wadahnya organisasi masyarakat sipil sedunia. Ya. Tentu saja sebagai wadah organisasi masyarakat sipil, C20 tidak hanya merepresentasikan organisasi masyarakat sipil yang berada di negara-negara anggota G20, namun juga organisasi masyarakat sipil di luar anggota G20. Ini sangat inline dengan semangatnya Indonesia Presidensi, bahwa Indonesia tidak hanya akan bersuara atas nama anggota G20, tetapi Indonesia akan bersuara atas nama developing countries, di mana Indonesia akan memperkuat aspirasi dari negara-negara berkembang, negara-negara miskin, negara-negara kecil kepulauan. Nah, ini juga inline dengan semangat Civil 20, maka di dalam Civil 20 kami punya semacam struktur yang juga mencerminkan prinsip-prinsip partisipatif, inklusif, dan lain sebagainya. Maka di Civil 20 ada chair, co-chair yang akan memimpin proses dialog dengan para pihak yang lebih luas. Lalu kemudian ada Sherpa dan Su-Sherpa yang akan menjadi pemandu lah kira-kira gitu, untuk menuju ke summit atau ke puncak dari pertemuan Civil 20 secara global nantinya. Baik. Nah, karena sebagai pemandu, maka tugas utama saya sebenarnya sederhana, bagaimana memastikan proses di Civil 20 itu berjalan dengan baik, menghasilkan policy recommendation yang sesuai dengan aspirasi organisasi masyarakat sipil di berbagai belahan dunia, lalu kemudian bisa berkontribusi bagi upaya-upaya penyelesaian problem global melalui jalur G20. Jadi summitnya nanti kira-kira akan di bulan Oktober,
1 bulan sebelum Leader Summit, sehingga kami masih punya peluang atau waktu untuk menyampaikan policy pack yang kami hasilkan dari Civil 20 Summit di bulan Oktober nanti. Itu Oke, kira-kira. baik. Wah, ini luar biasa sekali ya. Dan juga di dalam C20 ini ada grup kerja atau working group, dan salah satunya adalah yang membahas perpajakan dan keuangan berkelanjutan. Nah, ini bagiannya Panji dan Fiona ya dalam hal ini ya. Mbak Fiona dan Mas Panji, nanti boleh dijelaskan seputar isu prioritas yang diangkat oleh Working Group Taxation and Sustainable Finance ini, tapi sekarang kita harus jeda dulu sejenak ya. Ini kita akan bahas setelah jeda, dan pastikan Anda tetap bergabung di Ruang Publik KBR. Bagi yang ingin bertanya jawab langsung dengan narasumber, silahkan menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181, dan juga Anda bisa menyaksikan siaran Ruang Publik KBR lewat YouTube channel di Berita KBR, dan kita akan kembali lagi setelah jeda yang berikut ini.